warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 20224064051000 dari kelas 4B PGSD 2022. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bentang alam. Bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Nah, ada beberapa jenis bentang alam, yaitu seperti gunung, sungai, laut, selat, lembah, dan lain sebagainya. Nah, bentang alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dataran tinggi adalah geografis wilayah yang berada di ketinggian di atas 700 mdpl di atas permukaan laut. Nah, sedangkan dataran rendah itu sendiri adalah hamparan tanah lapang yang luas tingkat ketinggiannya yaitu 200 meter di atas permukaan laut. Nah, di sini ada ciri-ciri dataran tinggi. Yang pertama, dataran tinggi ini memiliki ketinggian minimal 500 mdpl di atas permukaan laut. Nah, yang kedua, berbentuk kawasan berbukit seperti gunung. Nah, yang ketiga, suhu udara di dataran tinggi ini relatif sejuk atau dingin. Nah, yang keempat, kondisi tanah yang subur. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri dataran rendah. Nah, dataran rendah ini yang pertama memiliki ciri-ciri tanah yang relatif rendah atau lapang, yaitu dengan ketinggian 0 sampai 200 mdpl. Nah, yang kedua yaitu berada di daerah sekitar pantai atau pedalaman. Nah, yang ketiga, memiliki tanah subur dan bisa dijadikan pemukiman. Yang keempat, memiliki suhu relatif tinggi yaitu sekitar 23 derajat Celcius. Nah, berikut ini adalah contoh dari dataran tinggi dan di sini ada contoh dataran rendah. Nah, jadi kita tahu kan perbedaannya antara dataran tinggi dan juga dataran rendah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai adaptasi. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak adaptasi itu apa? Adaptasi adalah cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidup di mana mereka tinggal. Nah, adaptasi ini diperlukan oleh makhluk hidup karena bumi ini memiliki macam-macam kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Nah, macam-macam adaptasi itu ada beberapa macam. Nah, yang pertama itu adaptasi fisiologis, yaitu adaptasi jenis ini adalah di mana manusia menyesuaikan dengan kondisi alam tempat tinggalnya. Nah, yang kedua ada adaptasi morfologis, yaitu adaptasi jenis ini adalah di mana manusia menyesuaikan dengan kondisi geografis tempat ia berada atau tempat ia tinggal. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi jenis ini adalah manusia menyesuaikan diri dengan mengenai kondisi keadaan alam sehingga menghasilkan tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bentang alam. Nah, bentang alam ini apakah akan mempengaruhi keragaman budaya? Nah, kita bisa bandingkan rumah adat Padang dan rumah adat yang ada di Papua. Nah, apakah ada perbedaan dari kedua rumah adat tersebut? Nah, dari dua rumah adat tersebut bisa kita simpulkan bahwa bentang alam akan mempengaruhi keragaman budaya manusia. Nah, bisa kita lihat perbedaan dari rumah adat Padang dan juga rumah adat Papua, yaitu memiliki perbedaan dari bentuk dan juga ciri khasnya. Mengapa berbeda? Dari rumah adat masing-masing daerah tersebut itu memiliki ciri khas. Nah, contohnya rumah adat Padang, dia memiliki ciri khas yaitu palanggong dengan atap yang memiliki
dikelola seperti tanduk kerbau dan juga rumah adat Papua, yaitu yakni dengan keunikan atapnya yang terbuat dari jerami. Nah, dari keunikan-keunikan tersebut akan menyesuaikan dari tempat atau geografis dari suatu daerah tersebut. Jadi bentang alam akan mempengaruhi bentuk budaya yang ada pada daerah tersebut, seperti contohnya rumah adat dan juga pakaian adat dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini ada Pasar Terapung yang berada di Banjarmasin Utara atau Kalimantan Selatan, yaitu di mana pasar yang berada di atas danau atau bisa disebut juga dengan pasar terapung. Nah, biasanya masyarakat yang ada di Jawa itu pasarnya yaitu pasar biasa yang berada di lingkungan tanah lapang atau bisa di gedung-gedung. Nah, berbeda dengan yang ada di Banjarmasin ini, dia pasarnya berada di danau atau bisa disebut dengan pasar terapung. Nah, dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa keragaman budaya itu akan mempengaruhi bentang alam, dari semisal keragaman berinteraksi atau juga rumah adat itu termasuk akan mempengaruhi kita di mana kita tinggal.